Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kita akan mempresentasikan terkait implementasi Python Machine Learning dan pemrograman tradisional. Nah, sebelum kita lanjut kepada implementasinya, di sini kita akan bahas lebih sedikit bahas lagi terkait pemrograman tradisional. Nah, jadi pemrograman tradisional ini programmer membuat aturan sendiri, input proses menggunakan rumus yang sudah ditentukan, dan outputnya selalu aturan yang dibuat. Tapi kalau machine learning ini mesinnya belajar dari data, sistem dibuat model sendiri dan digunakan untuk prediksi data baru. Di sini ada perbedaan paradigma pada machine learning dan pemrograman tradisional. Terus kemudian kalau pemrograman tradisional ini kita pakai fungsi Y sama dengan X3 dan tambah X4. Terus di sini kita bakalan coba untuk langsung praktek ke studi kasus. Kita bakalan input 5 dan kita terapin rumus yang sudah ada, dan kita bakalan coba programnya di Google Colab. Nah, di sini di blok kode pertama saya sudah buat codingannya. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan, kita bakalan mengalihkan data dengan 3 lalu menambahkannya dengan 4. Mengalihkan data dengan 3 dan menambahkannya dengan 4 dengan kita mengetik perintah def rule data. Di sini kita buat rules-nya, intinya yang pertama. Kemudian if name, di sini kita menetapkan nilai 5 ke variabel data sama dengan 5. Nah, datanya sama dengan 5 kita set. Terus kemudian kita memanggil fungsi rules dengan input data. Terus kemudian kita print hasil akhir. Nah, di sini keluar hasilnya 19. Nah, tadi kita udah jelasin cara implementasinya di Google Colab. Kemudian di sini kita udah bahas tadi ini kode yang kita jalankan di Google Colab tadi, yaitu kan kalau cara kerjanya dia bekerja dengan programmer menentukan aturan secara langsung dan komputer itu hanya menjalankan aturan tersebut, lalu hasilnya sesuai dengan rumus yang kita buat. Nah, jadi hasilnya tadi 19. Terus kemudian langsung aja kita masuk ke konsep machine learning. Nah, jadi cara kerja machine learning ini, mesin diberi data dan jawaban, lalu mesin melakukan training. Setelah training, sistem membentuk model otomatis dan model digunakan untuk prediksi data baru. Nah, di sini ada contoh dari program machine learning. Kita bakalan coba di Google Colab. Nah, di sini langkah yang kita lakukan yang pertama yaitu kita mengimpor library-nya, yaitu kita pakai Keras untuk membuat model neural network dan NumPy untuk mengolah data numerik. Terus kemudian kita membuat model neural network dengan perintah Python id. Terus setelah itu kita membuat model neural network dengan sederhana, dengan sekuensial, model berurutan, desain layer neuron, terus init jumlah neuron 1, terus kemudian kita pakai input shape 1, terus model ini akan belajar dari pola data. Terus kemudian kita compile modelnya. Setelah itu bagian langsung masuk ke bagian mengatur cara kerja model.
Dan setelah itu dia bakalan menggunakan metode stochastic gradient descent untuk memperbaiki nilai bobot secara bertahap. Terus ada loss function dengan Python, perintah Python. Python ID. Terus kemudian di sini kita gunakan beberapa besar kesalahan prediksi model, kemudian data training, data menginput XS dan outputnya YS, hubungan antar pola, terus kemudian training model, terus kemudian belajar dari model sebanyak 50 epoch. Epoch ini jumlah perulangan proses belajar. Semakin banyak epoch, model semakin memahami pola data. Terus kemudian data sama dengan kemudian data prediksi, nilai 5 akan memprediksi model. Terus prediksi, nah model ini akan menebak hasil pola yang dipelajari. Kemudian selanjutnya menampilkan hasil. Nah, program akan menampilkan hasil prediksi neural network, kira-kira outputnya 19. Terus di sini ada output perulangan epochnya. Di sini akan perulangan sampai output 500 sampai epochnya 500. Nah, di sini ada hasilnya 19,0096. Nah, jadi kira-kira kalau ini berbeda dengan pemrograman tradisional yang memakai rumus tetap. Kalau machine learning itu belajar sendiri dari data training untuk menemukan pola dan membuat prediksi. Nah, ini penjelasan dari library yang kita pakai tadi. Kemudian data set trainingnya, data yang dilatih dan outputnya. Ini proses trainingnya. Jadi ada hasil analisis. Nah, jadi hasilnya nggak sama karena machine learning bekerja menggunakan pendekatan statistik, perhitungan error, dan optimasi model. Nah, faktor yang memengaruhinya yaitu karena jumlah epoch, optimizer, loss function, dan banyaknya data training. Jadi kesimpulannya yaitu pemrograman tradisional menggunakan aturan yang dibuat manusia. Machine learning itu mempelajari pola data, terus machine learning itu juga memprediksi yang mendekati jawaban asli. Nah, jadi Python sangat cocok digunakan untuk mengimplementasi machine learning. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.